Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan baik-baik ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan di rumah. Walaupun di rumah tetap rajin cuci tangan dan pakai masker jika keluar rumah. Nah, sekarang kita sudah sampai ke subtema 3. Dan sebelumnya kita sudah belajar tentang subtema hidup rukun di rumah dan hidup rukun dengan teman. Sekarang Miss Dwi akan menjelaskan subtema 3 yaitu hidup rukun di sekolah. Yuk Kak, kita sama-sama buka buku paketnya, yaitu ada di halaman 58. Yuk bareng-bareng kita buka ya. Nah, di pembelajaran 1 ini kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu kita belajar tentang kalimat perintah. Apa sih Miss kalimat perintah itu? Sering kita dengar ya Kak, kalau kita suka nyuruh-nyuruh temen ya. Tapi di sini kalimat perintahnya yaitu Miss Dwi lebih bahas tentang kalimat perintah yang biasa kita gunakan di sekolah. Yaitu sebelum Miss Dwi menjelaskan contoh-contoh kalimat perintah di sekolah, Miss Dwi akan menjelaskan apa itu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya memerintah atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Nah, biasanya kalimat perintah ini bisa ditandai dengan tanda seru. Yuk kita lihat contoh percakapan kalimat perintah di sekolah. Nah, kita lihat sama-sama Kak, gambar 1. Di situ ada gambar Bu Guru. Ceritanya Bu Guru memerintah atau menyuruh anaknya masuk ke kelas dengan keadaan tertib. Bagaimana kalimatnya, Miss? Bisa kita sama-sama lihat. Gambarnya yang pertama, ya, di sini ada Bu Guru di depan pintu ya Kak. Masuklah ke kelas dengan tertib anak-anak, dan anak-anak pun bisa menjawab, iya Bu. Nah, itu satu contoh kalimat perintah yang ada di sekolah ketika guru menyuruh anak-anaknya untuk masuk ke kelas dengan tertib. Dan bisa lihat kita di bawah nih Kak, ada contoh kalimat perintah lagi ketika Bu Gurunya menyuruh anak-anak untuk duduk di bangkunya masing-masing. Sama, kalimat perintahnya diakhiri dengan tanda seru. Duduklah di bangku kalian masing-masing. Bisa ditambahin atau menyebutkan dengan nama kalian semua. Dan selanjutnya, ketika Bu Guru menyuruh anak muridnya menutup pintu kelas, sama, diakhiri dengan tanda seru. Nina, tutuplah kembali pintu kelas. Iya, Bu. Selanjutnya, gambar selanjutnya di sini lihat. Ketika Ibu Guru menyuruh anaknya menunjukkan tangan ketika mau menjawab soal yang diberikan oleh Ibu Guru. Angkatlah tangan kalian jika namanya Ibu panggil ya. Baik, Bu Guru. Nah, tadi beberapa gambar itu salah satu contoh kalimat perintah yang biasa kita dengar di sekolah. Ya, itu kalimat perintah antara guru dan murid. Bisa juga misalkan kalimat perintah kalau kamu menyuruh teman kamu, tolong ambilkan aku penghapus gitu. Itu juga bisa ya. Dan biasanya kalimat perintah itu diingat ya, diakhiri dengan tanda seru. Dan selanjutnya, nah kita masuk ke masih pembelajaran 1 ya Kak ya. Coba kita lihat di halaman 60, kita masuk ke cara menjumlahkan bilangan menggunakan kubus satuan. Nah, di sini Miss Dwi akan menjelaskan bagaimana sih menggunakan kubus satuan dengan cara bersusun panjang ataupun bersusun pendek. Kita perhatikan dulu gambar kubus, ya. Perhatikan gambar kubusnya di situ. Di subtema 1 dan 2 sebelumnya sudah dijelaskan, ya, oleh Miss Rati dan Miss Ika bagaimana penempatan ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sini Miss Dwi ingin menggunakan bantuan kubus satuan untuk cara penjumlahan. Nah, kita lihat di sini gambar yang pertama. Yang balok yang besar ini itu isinya ada 10 tiang. Satu tiang itu berisi 10 kotak ya Kak ya. Kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini satu kubus bisa disebut yaitu 100-an. Nah, untuk yang puluhan biasanya itu tiangnya terpisah-pisah. Kenapa Miss terpisah? Karena satu tiang ini isinya satu
10 dan disebut puluhan. Nah, dan untuk kubus yang terpisah-pisah, kenapa Miss terpisah-pisah? Karena ini merupakan bilangan satuan. Nah, di sini kan Miss Dwi akan menerangkan cara menjumlahkannya. Nah, di sini di atas ada 146 krayon dan 217 pensil warna. Kita lihat. Kita gabungkan aja ya Kak ya, kan penjumlahan. Kita gabung sama-sama nih. Ratusannya ada berapa kubus? 1, 2, dan 3. Berarti kita tulis di sini 300. Ya. Dan di sini ada 140. Berarti puluhannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan 6 krayon berarti 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 ratusan, 40-an, 6 satuan. Bisa disebut 146. Dan untuk yang kedua, kubusnya ada 2 yaitu 200-an. Nah, ini dia. Kenapa Miss? Kan ini 10. Kok tiangnya ada 2? Dari mana ya? Ini dari temennya yang satuan. Karena 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 bisa kita taruh tiangnya di sini 1 Kak, di puluhan. Nah, ini nih dia nih tiangnya ya. Nih, rata-rata bingung di sini nih. Nggak usah bingung ya. Ini yang di garis merah itu udah punya yang 217. Ini satunya ini dari jumlah satuan. Ya. Jadi 50 ditambah 10 jumlahnya 60. Nah, 3 ini nih yang nggak di garis merah nih Kak. 1, 2, 3. Tulis di sini 3. Nah, sudah semua. Kita jumlahkan sama-sama. 300 ditambah 60 ditambah 3 sama dengan 363. Mudah bukan? Yes. Nah, ini untuk kubus satuan dengan cara bersusun panjangnya. Tidak menggunakan kubus ya Kak ya. Tadi Miss Dwi mencontohkan dengan menggunakan kubus. Masih di halaman 60. Ya. 146 sama kayak tadi ya. Tinggal dijumlahkan saja pakai bersusun panjang. 6 ditambah 7 13. 40 ditambah 10 50. 100 ditambah 200 sama dengan 300. Nah, kita uraikan yang 13-nya. Kenapa Miss? Ini kok 13 di bawahnya 10 3. Kita pecahkan lagi. Jadi 300 tetap, 50 tetap, 13 kita pecah menjadi puluhan dan satuan. Ya. Nah, di bawahnya lagi tinggal 60 dari mana Miss? 60 itu dari jumlah 50 ditambah 10. Kamu taruh di bawahnya. 63-nya tinggal ikutin ke bawah. Jadi deh jumlahnya 363. Mudah ya Kak? Ini cara bersusun panjang. Bedanya di sini ya Kak ya, diuraikan. Puluhannya diuraikan menjadi puluhan dan satuan, dipisah. Jadi nanti dijumlahkan menjadi 50 tambah 60, 50 tambah 10 sama dengan 60 dan 3-nya diturunin aja. Jadi mudah. 363. Ya. Ini cara bersusun pendeknya juga sama. Ya. Cara bersusun pendeknya itu caranya bagaimana Miss? Caranya dengan menyimpan. Ya, menyimpan di atasnya nih, yang lingkaran merah nih. 6 ditambah 7 sama dengan 13. 13, angka yang belakangnya ditaruh, angka yang depannya taruh di atas. Kalian simpen nih, ya. Disimpan di atasnya angka 4. Jangan lupa dihitung nanti. Jadi bukan 4 tambah 1, tapi 1 tambah 4 tambah 1 sama dengan sama dengan 6. Nah, ini udah nggak ada atasnya. Kenapa? Karena tidak ada yang disimpan. Cukup yang belakangnya aja disimpan. Kenapa? Karena dia hasilnya 13. Ya. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya 146 ditambah 217 yaitu 363. Bagaimana Kak caranya? Mudah bukan? Nah, nanti Miss Dwi minta untuk pembelajaran 1 kita bisa latihan nanti di halaman selanjutnya ya. Di halaman 61. Oke? Nah, itulah pembelajaran 1 yang tadi Miss Dwi sampaikan. Untuk latihannya nanti bisa kita kerjakan
Kamu di rumah halaman 61. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.